Masyatari itu adalah cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Yaitu sebelumnya beberapa tahun Melanjutkan selanjutnya kami suwun kepada Walid Ahsin untuk berkenan menceritakan sedikit sekelumit mengenai manaqib Mbah Yai Syatari. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila amma ba'd. Tujuan dari orang melaksanakan haul seperti yang pernah Walid sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu pertama adalah untuk mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita pada beberapa tahun lalu. Dan itu ada di dalam Al-Quran Karim, mendoakan orang yang telah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim. Bahkan orang yang berada di dalam alam kubur itu sangat senang sekali apabila mendapatkan kiriman doa, mendapatkan kiriman pahala dari orang yang mentransfer pahala kepada mereka-mereka itu. Kita membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian kita ausil taqabbal thawab ma qarana minal, yaitu seperti yang didoakan oleh Pak Hussein. Ya seperti itu. Jadi kalau seandainya ada penjelasan di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka itu adalah sesuatu yang bagus. Kalau seandainya kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal, maka insya Allah pada waktu kita sudah tiada lagi di bumi ini, kita meninggal, maka insya Allah akan banyak orang-orang yang bisa mengirimkan pahala kepada kita itu. Betapa senangnya orang-orang yang meninggal itu, mendapatkan kiriman itu. Kita tahu bahwa pada waktu orang berziarah ke ziarah kubur, ya, itu ahli kubur, nahnu salaf wa nahnu antum tabi'un wa inna insyaallah ta'ala. Assalamualaikum dar qaumi mu'minin antum salafuna wa nahnu lakum tabi'un wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Kalau seandainya orang yang berada di alam kubur itu tidak mengerti, maka kenapa kita disuruh oleh Nabi untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur? Berarti menunjukkan bahwa ahli kubur itu juga mempunyai perasaan. Betapa senangnya ada keluarganya ataupun siapapun santri-santrinya itu menziarahi kuburnya. Dalam hal ini, Mbah Yai Syatari itu adalah orang yang betul-betul istiqomah di dalam berziarah kubur. Ke Kiruncung itu setiap Jumat pagi itu selalu menuju ke ke Kiruncung untuk ziarah kepada ayah bundanya itu masa Nabi SAW. Arwiyah itu dengan pakai pokok ontel. Sekarang ontelnya masih ada nggak tuh? Sudah nggak ada itu. Masih ya? Ya alhamdulillah, itu perlu dilawat itu. Karena ontel itu akan bersaksi pada hari kiamat bahwa aku adalah orang yang sering ditumpangi sama Mbah Yai Syatari untuk melakukan, menjadi syahid, menjadi saksi. Nah ini kembali lagi bahwa kita ini adalah merupakan generasi pelanjut, ya, generasi kelanjut daripada masyarakat.
Di dalam salah satu penjelasan para ulama bahwa ada 3 kenikmatan di mana seorang itu tidak mempunyai andil apa-apa, merupakan fadlun min Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wujuduhu fi alamid dunya. Seorang itu terlahirkan ke alam dunia itu sudah merupakan satu kenikmatan yang besar, karena dengan kita hidup di dunia kita bisa menikmati hidup di alam dunia, kita bisa tahu Allah, kita bisa tahu Kanjeng Nabi Muhammad, mengerti tentang ajaran agama Islam. Yang kedua itu adalah dilahirkan dari kedua orang tua yang sudah muslim, ya. Jadi dilahirkan dari kedua orang tua yang sudah muslim. Karena dengan kedua orang tua yang sudah muslim, maka mau tidak mau anaknya itu ikut agama kedua orang tuanya. Apalagi kalau seandainya kedua orang tua itu adalah orang yang alim, alam, yaitu adalah merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dilahirkan dari kedua orang tua yang min auliyaillah ta'ala, kemudian alim juga, dan meninggalkan bekas-bekas yang bagus. Bagaimana seperti Salman Al-Farisi itu mencari agama Islam itu susah banget. Dari Parsi kemudian berpindah dari pendeta ke pendeta, ada sekitar 15 pendeta yang dilalui oleh Salman Al-Farisi untuk mencari kebenaran. Baru setelahnya itu ketemu sama orang-orang Yahudi yang akan menuju ke Madinah. Walaupun Salman Al-Farisi harus menyerahkan kekayaannya kepada orang Yahudi itu. Setelahnya datang di Madinah, akhirnya ya bertemu dengan Rasulullah SAW. Begitu susahnya orang, apalagi masa-masa zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang Barat, Amerika, orang dari macam-macam, mereka ingin menemukan kedamaian dalam kehidupan, ingin menemukan kebenaran yang sejati dari mana itu. Akhirnya mencari, membaca ini dan lain sebagainya. Bertahun-tahun sampai pada akhirnya mereka menemukan itu. Ya beruntunglah. Jadi beruntung karena kita dilahirkan dari kedua orang tua yang sudah muslim. Nah, kita beruntung juga menjadi anak putunya Mbah Syatori. Karena Mbah Syatori itu meninggalkan legasi, meninggalkan turas yang sangat bagus sekali, yaitu berupa ilmu pengetahuan, berupa sanad keilmuan. Karena Mbah Syatori itu kan ngaji di beberapa tempat, di Kuningan yang balik ketahui itu, di Kuningan, di Ciwedus, ada juga yang di mana-mana begitu. Sebelum akhirnya berangkat menuju ke Solo untuk mondok di Mambaul Ulum di Solo, yang didirikan oleh Kesultanan Solo. Kemudian setelahnya itu berangkat menuju ke Tebuireng, hingga akhirnya ya dipertemukan dengan seorang yang luar biasa, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Mbah Hasyim Asy'ari itu mempunyai sanad keilmuan juga dari Mbah Khalil Bangkalan. Ini waliyun min auliyaillah ta'ala. Artinya apa? Mendapatkan setruman, ya, energi spiritualitas yang luar biasa dari Mbah Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari mana-mana. Kehebatan dari hati Mbah Hasyim Asy'ari, ya lihat saja gusturnya saja itu seperti apa itu. Anaknya saja seperti itu. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari lebih daripada itu. Sangat berjasa sekali dalam bidang keilmuan. Dulu para ulama-ulama di Indonesia itu belum bersedia atau belum berani untuk membacakan kitab-kitab hadis, kecuali setelahnya Mbah Hasyim Asy'ari itu pulang dari Mekah, kemudian mengajarkan hadis kepada dan istinbatat daripada hadis-hadis itu beliau sangat bagus sekali. Halo? Ya, ini jadi artinya
kita selaku cucu-cucu Mbah Syaftori itu juga merasa senang karena Mbah Syaftori mendapatkan perhatian, penghormatan dari banyak sekali masyarakat. Dari masa lalu sampai zaman sekarang kita ini mendapatkan mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan daripada Mbah Syaftori. Lah salah satu di antaranya yang mau diketahui bahwa beliau Mbah Syaftori ini adalah orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melalui ibadahnya saja luar biasa. Kata Mbak Kiai Abdul Rauf, pernah pada suatu saat ada haflah di sini, kemudian kata Mbak Kiai Abdul Rauf itu mengatakan, ini Mbah Syaftori ini selama 40 tahun itu selalu sholat berjamaah di masjid ini. 40 tahun. Itu pada waktu itu Mbah Syaftori masih ada. Mbah Syaftori masih ada. Setelahnya itu kan Mbah Syaftori setelahnya haflah. Jadi pada waktu haflah itu yang Rauf itu mengatakan demikian. Lah setelahnya haflah masih banyak lagi. Dan ini tidak kenal panas, tidak kenal hujan. Semuanya itu luar biasa. Bahkan tidak pakai payung, pakainya contoh. Tahu nggak contohnya? Contohnya itu yang gede itu, ya, itu kalau berangkat dari rumahnya menuju ke Tajuk ini, ya dengan contoh itu berhujan-hujan. Nah itu apa? Dan kalau wali sih inginnya agar supaya peninggalan Mbah Syaftori itu ada yang melanjutkan, terutama dari segi wirid-wiridannya itu. Dari wirid-wiridannya diantaranya adalah hal yang selalu dilakukan kalau malam Jumat selalu membaca surah Al-Jum'ah. Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh. Rakaat yang kedua adalah dari Al-Munafiqun, qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Kemudian kalau subuhnya itu selalu membaca Alif Lam Mim As-Sajdah. Kemudian pada yang kedua adalah Al-Insan, hal ata al-insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan yang lebih asyik lagi adalah kalau subuh hari Jumat itu sujudnya lama banget. Sampai ada santri yang ikut sujud akhirnya kebablasan sampai ikut ketiduran. Sampai sumure pengak orang. Sumur saya orangnya ada sekarang di sini. Yaitu Pak Abdul Hamid. Mana Pak Abdul Hamid? Mana Abdul Hamid? Lainnya orangnya. Saksi sejarah itu. Jadi karena Mbah Syaftori itu ingin seperti Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau sujud itu lama sekali. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau lihat, jangan kau jangan tanya berapa lamanya Nabi. Karena kalau seandainya di dalam sujud itu ya menikmati betul. Kalau orang kan sudah menikmati itu kan inginnya lawas. Lah Mbah Syaftori itu juga seperti itu. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk bagaimana seorang Mbah Syaftori itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya lagi adalah bahwa Mbah Syaftori itu adalah cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Yaitu sebelumnya beberapa tahun sebelumnya beliau malam habis maghrib itu tidak pulang. Biasanya tuh habis maghrib itu kan pulang. Itu duduk saja di sini dengan membaca Al-Quran Al-Karim sampai datangnya waktu Isya. Ini menunjukkan beliau itu. Di dalam salah satu hadis disebutkan, jika ada orang cinta kepada Al-Quran, bisa diyakini bahwa orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya itu aja.
Itu merupakan barometer daripada kecintaan orang kepada Allah dan Rasulnya. Lihat dulu apakah dia cinta kepada Al-Quran atau tidak. Karena ada hadis seperti itu. Penjelasan itu seperti itu. Orang itu tidak mau memamerkan dirinya sendiri. Tapi kalau seandainya orang itu cinta kepada Al-Quran, berarti dia cinta. Indikator kecintaan Mbah Syaftori terhadap Al-Quran itu adalah anaknya, putrinya yaitu Mbah Syaftori, Mbah Izzah Syaftori itu dipondokkan pondokkan di Kerapiak Yogyakarta. Kerapiak Yogyakarta diserahkan kepada Mbah Mufid Mas'ud, Allah yarham, sampai akhirnya ibunya Izzah Syaftori itu adalah orang yang menurut Walid itu orang yang sangat lancar membaca Al-Quran Karim bil hifdhi. Karena dahulu kata Mbak Izzah itu peraturannya di sana di Kerapiak, kalau anak sudah khatam menghafalkan Al-Quran Karim kemudian mau boyong, maka harus terlebih dahulu tirakatan, yaitu membaca Al-Quran setiap hari itu 1 kali khataman. 1 hari 1 khataman sampai 40 kali. Sehingga kata ibunya Izzah itu, pernah saya itu pada waktu itu kan setiap hari baca satu kali khataman. Itu sampai ini kena budun kabeh jadi bokong-bokong yang budun kabeh. Iya, jadi karena apa nggak bisa kemana-kemana. Tapi coba lihat kalau Wali sendiri mengakui bahwa ibunya Izzah Syaftori ini adalah orang yang terbaik di dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim, sehingga semuanya lancar semua dari awal hingga akhir. Makanya ini perlu dilanjutkan oleh anak cucunya ya, cucunya Mbah Syaftori. Itu mendapatkan sanad dari Mbah Yai Mufid Mas'ud. Mbah Yai Mufid Mas'ud itu mendapatkan sanad dari Kiai Abdul Qadir dari Kiai Munawir Ar-Rasyad. Itu jadi sanadisasi dalam bidang ilmu keilmuan itu, ilmu keislaman itu penting agar supaya getaran-getaran spiritualitas itu terasa gitu. Getaran spiritualitas itu merasa terasa gitu. Coba dahulu ngajinya sama siapa? Jadi ngajinya sama Mbak Mufid. Mufid dari siapa? Dari Mbak Abdul Qadir bin Munawir. Mbak Raden Abdul Qadir dari Mbah Munawir. Mbah Munawir jadi siapa sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu sudah. Mbah Syaftori juga mempunyai sanad keilmuan dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari semua yang ada di dan lain sebagainya. Kemudian beliau itu mendapatkan sanad hadis. Nah ini yang penting. Mendapatkan ijazah Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu makanya Mbah Yai Mahrus Ali dari Lirboyo itu mengambil sanad Dalailul Khairat itu dari Mbah Syaftori itu. Makanya Mbah Syaftori itu memberikan sanadisasi kepada putri-putrinya, termasuk ibunya Walid ya. Semua itu diberikan ijazah yaitu Dalailul Khairat, sehingga akhirnya putri-putrinya itu semuanya melanggengkan membaca Dalailul Khairat. Dan kita tahu bahwa Dalailul Khairat itu isinya adalah salawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, berbicara tentang bagaimana Mbah Yai Syaftori itu cintanya kepada Kanjeng Nabi luar biasa, itu adalah ya dari segi pakaian, dari segi apa. Orangnya sederhana sekali itu Mbah Syaftori itu. Jadi pakaiannya juga bisa dihitung gitu. Kalau sholat hari raya itu selalu pakaiannya itu juga itu. Pakaiannya pakai jubah jubah biru muda. Piramid itu iya seperti ngodok asin begitu. Itu selalu saja begitu. Dan kalau sholat itu tidak pernah pakai piyama, tidak pernah. Tapi selalu
pakai sorban dan pakai kopiah haji. Dan selalu pakai siwakan, coba luar biasa kan? Siwakan, jadi siwakannya itu selalu berada di situ. Ada apa namanya itu kipas angin, ada siwakan, kemudian ada di situ ada sajadah. Dan yang mengharukan bagi Walid itu adalah sajadahnya itu adalah robek-robek. Ya. Robek-robek itu. Dan sajadahnya sudah lama. Dan robek. Enggak ada orang yang mau menggantikan sajadah itu. Kalau Walid masih temukan sajadah itu akan Walid simpan sendiri aja. Karena itu adalah merupakannya saksi pada hari kiamat. Aku adalah sajadah yang selalu dipakai oleh Mas Syafari selama bertahun-tahun di sini. Nah itu aja. Jadi itu adalah merupakan hal-hal yang baik. Kemudian lagi salah satu di antara kecintaan Mas Syafari kepada Al-Quran yaitu mencari menantu yang hafal Quran. Yaitu akhirnya ketemulah dengan Kiai Mahfud Toha yang akhirnya menjadi menjadi mertua Walid sendiri. Dan itu adalah merupakan apa namanya itu satu legasi yang sangat bagus sekali, sehingga kegiatan Al-Quran di Arjawinangun itu dipelopori oleh Kiai Mahfud Toha itu dipelopori. Lah Kiai Mahfud Toha bisa kesini karena dibawa oleh Mbah Yai Syafari. Berarti Mbah Yai Syafari mendapatkan pahala juga, mendapatkan pahala. Sama seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu kan ahli hadis, tapi juga hafal Quran. Mencari menantu yang hafal Quran. Tapi kalau beliau itu Mbah Hasyim Asy'ari itu punyanya cucu, akhirnya dicarilah seorang santri yang bisa mengambil cucunya sebagai istrinya itu, yaitu salah seorang yang akhirnya memimpin pesantren Al-Quran di Tebuireng zaman sekarang ini, ya, Yusuf Mashhar namanya tuh. Nah, Yusuf Mashhar ini adalah orang yang hafal Quran pada zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari tertarik kepada Yusuf Mashhar itu, Kiai Yusuf Mashhar. Akhirnya diminta untuk menjadi mengawini cucu daripada Mbah Hasyim Asy'ari oleh Mbah Yusuf Mashhar itu. Pada waktu diminta oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk menikahi cucunya, ya nanti dulu katanya. Jadi masih mempunyai guru kiai di Cukir. Akhirnya Yusuf Mashhar itu minta restu minta pendapat dari Kiai Cukir itu, bagaimana saya itu diminta oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjadi cucunya itu. Wah, ya kalau yang minta Mbah Hasyim Asy'ari ya harus diterima. Nah, akhirnya dinikahkan kan itu. Lah, ini Bapak Kiai Yusuf Mashhar Allah yarham itu akhirnya yang mendirikan pesantren Al-Quran Al-Karim, pesantren Al-Quran di Tebuireng, dan ini pesantrennya maju. Akhirnya itu juga merupakan orang yang ahli Quran. Di dalam catatan orang yang menulis tentang sejarah para qurra dari Indonesia yang ada di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, tercatat di antaranya adalah Mbah Hasyim Asy'ari itu. Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya Mbah Syafari itu mendapatkan sanadnya yang ahli, sanad yang tinggi sekali itu. Karena dari sini, sanad apakah dari dalam bidang hadis, apakah dalam bidang Al-Quran Al-Karim, itu bagus sekali. Nah ini saya harapkan nanti Pak Kiai Marzuki yang dahulu sudah menulis tentang sejarah itu Mbah Hasyim Asy'ari bisa memberikan tambahan-tambahan ya, agar supaya nanti jejak daripada laku lampah Mbah Syafari itu bisa dibaca oleh anak dan cucunya dan kemudian dari para santri-santrinya, dan itu sangat bermanfaat. Bagaimana zaman dahulu
tidak ada apa namanya itu hal-hal yang memudahkan, tidak ada ya komputer, tidak ada, tapi beliau Walid itu senang sekali kalau membaca tulisan-tulisan Masyatori itu. Setelahnya Masyatori sudah tidak ada, Walid itu ya ngeratak, tahu nggak ngeratak itu? Yaitu membuka kitab, tulisannya bagus. Dan yang tertulis di situ adalah apakah itu Allah atau Muhammad atau enggak ada yang lain-lain. Jadi ditulis begitu nggak ada lain, berarti menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak bagus. Dan ini merupakan hal-hal yang patut kita. Dan masih banyak lagi lah kesan-kesan Walid dengan Masyatori. Nanti mungkin dari para bapak dan para cucu-cucu yang lainnya, apabila ada kesan-kesan yang mendalam tentang Masyatori, itu bagus pula diserahkan kepada Pak Yai Marzuki untuk bisa dilengkapi. Nah, untuk sedikit tambahan lagi, begitu juga Wahid Hashim itu sebenarnya adalah orang yang pecinta Al-Quran, karena beliau itu yang menggagas munculnya organisasi JQH, Jamiatul Quran wal Huffaz. Dan Kiai Hashim, Wahid Hashim itu juga orang yang hafal Quran. Beliau pernah menjadi Menteri Agama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Itu kalau masuk ke kantornya, itu selalu membaca Al-Quran. Wiridnya baca Al-Quran. Itu luar biasa kan? Ya, jadi itu merupakan pahlawan-pahlawan kequranan di Indonesia. Hasyim Asy'ari, Gubatu Hashim juga begitu, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya adalah sesuatu yang patut kita hargai bersama. Ya, saya kira begitu saja yang saya sampaikan. Apabila ada tambahan dari Pak Kiai Husain, silakan Pak. Terima kasih. Monggo silakan Bu Husain.